Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Aduh, ya Allah, pegel banget. Pegel, emang harus ngapain? Baru opening. Terus kenapa? Macet banget kan, Mas Bedu kan. Terus kayak capek gitu ya, kamu capek. mengeluh karena Iya. kemacetan yang melanda ibu kota setiap harinya. Parah. Yang sudah terjadi sejak zaman dahulu kala. Parah. Ipa kan naik motor sendirian Iya. gitu ya. Terus orang-orang tuh kayaknya udah pada keluar gitu beraktivitas. Walaupun ini kan adalah kenormalan baru ya. New normal. New normal. New Normal. Iya Mas Bedu. New normal. Terus kamu, iya kadang-kadang aku juga suka gimana gitu ya. Suka agak prihatin melihat perilaku masyarakat kita sebagian besar ya. Yang tidak mempedulikan kesehatannya, keselamatan jiwanya gitu kan. Dengan keluar rumah nggak pakai masker. Kepake masker. Terus kan itu macet ya Mas Bedu ya. Ada yang nggak pakai helm, nggak pakai masker. Di samping saya, aduh ini gimana gitu. Jadi kayak gimana gitu Mas Bedu. Ada yang Agak pakai takut helm juga. tapi nggak pakai motor, ada. Lagi nonton konser ya. Konser di sana. Kalau di Sulawesi nonton pakai helm nggak pakai motor, turun dari konser, takut timpuk ya kan. Tapi Ipa juga punya temen tuh, kemana-mana nggak mau pakai masker. Terus pas Ipa tegur, pakai masker, walaupun new normal. Katanya gini, Allah kalau mati juga ya mati aja gitu. Nah, iya itu kadang-kadang mereka tuh bilang, kan mereka sadar nggak sih kalau ini hidup tuh adalah titipan ya. Yang namanya titipan, segala sesuatu yang dititipi harus kita jaga. Harus dijaga. Nah, salah satu menjaganya dengan ikhtiar, menjaga titipan Allah, pakai masker. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedu nggak Ma. pakai masker? Ini masker mah. Enggak mah. Ini kan karena kalau Bedu ngomong pakai masker ntar nggak kedengeran suaranya mah. Yang paling penting kan protokolnya tetap jaga kesehatan, jaga jarak Ya, mah. ini udah diukur. Udah diukur. Jarak jauh tuh, semeter setengah. Tidak ada kontak fisik juga kan kita mah. Gitu. 1 meter. Udah aman, Sudah aman. sesuai aturan. Kalaupun keluar cet juga paling 1 meter udah jatuh shoot nggak sampai. Jadi dropletnya nggak sampai jauh gitu loh mah. Karena kita ini harus berusaha. Berusaha betul mah. Nah tapi yang masalah kan adalah mah pada saat ada di kerumunan massa, nunggu bis, nunggu angkutan umum, di ruang publik ya kan. Tapi dia tidak menjalankan protokol kesehatan, tidak mengindahkan anjuran pemerintah untuk tetap pakai masker, cuci tangan. Nah, ada yang suka seenak-enaknya gitu loh. Malah kalau ditegur agak marah gitu ya Mas. Jadi kita ini, coba kalian lihat di dalam surat An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul walil amri minkum. Hai orang yang beriman, taat sama Allah, taat dengan Rasul, taat dengan pemimpin kamu. Kondisi sekarang katanya virus corona ini menjaganya jaga jarak. Kita udah pakai masker, takut kita batuk atau berbangkis. Bersin, iya betul. Kalau kita bertemu dengan orang lain, kalau orang lain itu misalnya maaf dalam tanda kutip, dia sehat. Boleh jadi fisik kita ini kuat, kalau kita berbangkis orang lain kena. Mungkin imun kita kuat. Atau orang lain mengenai kita. Makanya kita wajib bekerja dan berusaha sesuai kemampuan yang ada. Gitu Iya. jadinya. Lagian juga kan kita masuk ke studio sini juga kan masing-masing sudah dites kesehatan. Dites. Kalau Ya. sakit nggak mungkin bisa masuk sampai sini mah. Jadi Sudah diukur. udah ukur suhunya. Berapa suhunya? Tadi Bedu 34, Oh Ipa 36. 36. Sama mama juga 36. Artinya Maipah mama sama. Iya, iya. Mas Aku Bedu berarti kecil dong kedinginan nih. 34 ya. Bukan kecil. Karena Berarti dingin iya. Kedinginan. Kalau mah gerah mulu. Gerah mulu, Bisa panas. bisa panas. Ya, jadi kalau kita berbicara masalah titipan ilahi, sebenarnya apa sih Mas yang dimaksud dengan titipan ilahi? Hidup ini adalah titipan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup adalah titipan. Titipan. Manusia di alam dunia ini diberikan kehidupan oleh Allah untuk mengarungi alam dunia. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di alam dunia ada 2. Yang pertama buat ibadah hablum minallah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia di alam dunia kecuali nyembah kepada Allah. Artinya kalau ada orang hidup di alam dunia tidak ibadah, tidak sesuai rencana awal penciptaan. 2.
Manusia diciptakan di alam dunia buat hablum minanas. Bergaul dengan orang lain. Yang namanya hablum minanas itu khalifatullah fil ardh. Bagaimana kita bergaul dengan manusia lain, bergaul dengan binatang, dengan tumbuhan, dengan pohonan, dengan alam sekitar. Itu semua diatur oleh Allah dalam Al-Quran, diatur oleh Rasul dalam hadisnya. Makanya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Nah, jangan kita sombong. Allah, ada Allah. Contoh. Ketika seorang sahabat bertamu ke rumah Rasulullah SAW, Rasul nanya, apa engkau bawa kendaraan? Bawa. Dulu kendaraannya bukan mobil, tapi onta. Apa sudah engkau ikat? Biarin aja, serahkan sama Allah. Yang penting saya udah taruh tuh di halaman rumahmu ya Rasulullah. Rasul bilang, tidak. Kamu harus usaha, ikat kendaraanmu, soal hilang itu urusan lain. Nah, makanya kembali kepada Al-Quran. An-Najm 39. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali dengan apa yang dia usahakan. Kalau dia berusaha untuk menjaga hartanya, maka akan dijaga oleh Allah. Kalau dia berusaha untuk menjaga kesehatannya, kesehatannya pun dijaga oleh Allah. Namun ini dunia. Dunia ini selalu manusia diberikan musibah. Ada yang suaminya baik, istrinya tidak, istrinya baik, suaminya tidak. Dari anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dari ayah, dari ibu, dari mertua, semua ada. Dari penyakit, dari ekonomi, semua ada. Tapi kita, kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ar-Ra'd ayat 11. Allah tidak akan merubah sesuatu kaum sehingga kaum tadi merubah dirinya. Masya Allah. Para ahli kesehatan mengatakan yang namanya virus corona kenanya melalui udara. Kalau kita berbangkis, makanya kita diperintahkan oleh para ahli banyak cuci tangan. Sebetulnya kita umat Islam dari dulu diperintahkan cuci tangan kalau mau sholat. Ya mau wudhu. Masya Allah, kita berwudhu. Cuci tangan 3 kali. Kemudian juga yang namanya kumur-kumur 3 kali, hidung 3 kali, muka 3 kali, tangan sampai siku 3 kali, telinga 3 kali, kaki sama mata kaki 3 kali. Artinya semua anggota wudhu kita setiap hari minimal kalau cuman wudhu doang 15 kali disentuh. Iya apa iya? Iya. 3 kali kali 5, 15 kali. 15. Baik itu yang namanya mulut, hidung, muka, tangan, kepala, telinga, kaki, 15 kali. Artinya benar aturan agama karena tidak ada aturan agama yang tidak mengandung hikmah. Coba sekarang. Dianjurkan oleh para ahli kesehatan kemana-mana kita pergi cuci tangan. Sekarang ada aturan tiap masuk ke toko, masuk ke rumah, masuk ke kantor ada cucian tangan. Iya kan? Iya Ma, betul. Dibersihkan semua. Padahal dari dulu kita mana biasa. Kemudian juga diukur berapa suhu daripada tubuh kita. Kalau yang terlalu panas dianggapnya sakit. Tapi maaf, saya bukan yang gak setuju. Saya orang yang gerah melulu. Iya betul. Kamu tahu sendiri kan. Yang namanya kalau ceramah aja kipas kiri kanan 2. Kalau kurang udah ngucur. AC aja 18 tuh 24 jam di rumah. Jadi kalau seandainya saya normal biasa boleh jadi bisa 40. Kalau emang mereka mengira saya sakit, maaf, tidak semua orang sama. Saya bukan protes apa-apa, survei membuktikan. Betul. Ini kenyataan. Kalian udah menggigil, mama masih kena kegerahan. Kan beda kan? Beda nggak? Jadi maaf, yang meriksa jangan disamakan semuanya. Karena tiap individu berbeda. Jadi disamakan dengan kondisi orang yang bersangkutan. Kita diperintahkan membersihkan rumah. Kalau pergi kemana-mana, pulang ke rumah langsung mandi. Bukankah dalam Islam dari dulu diperintahkan mandi? Sunat kalau mau sholat Jumat mandi, sholat Idul Fitri, Idul Adha mandi. Sunat, dapat pahala. Bersih. Demi kesehatan, demi kebersihan. Makanya kita selalu berusaha setiap saat dan kesempatan menjaga diri kita. Jangan sombong. Alah, kalau udah waktunya mati, mati aja. Tidak bisa. Kita berusaha menjaga lebih baik daripada mengobati. Sekarang kita jaga kesehatan kita dengan sesuai anjuran para ahli. Kita jaga, itu lebih aman. Keluar rumah kalau perlu.
Perlu-perlu aja. Kalau perlu aja. Pulang ke rumah langsung mandi, kalau perlu mandi keramas. Tidak sedikit menurut kabar yang kita lihat di TV. Orang yang ngawinin datangnya cuma 30 orang. Ya betul Mas. Ya kan? Kemarin baru saja MC ikat. Masya Allah. Kakaknya kena. Saudaranya kena. 3 orang yang meninggal. Ya Allah. Konon para ahli mengatakan penyakit ini cepat menular, cepat mematikan. Bukannya kita takut mati, kematian mah pasti. Pasti. Ul idal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati. Kemudian kata Allah dalam surat Jumu'ah ayat 8. Katakan Muhammad kepada segenap manusia, kalian pasti mati. Kalau sudah datangnya kematian, maka dikembalikan kepada kalian, kepada yang gaib, kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, kembali kepada Allah. Dan dikembalikan kepada kalian apapun yang pernah kita lakukan selama ini. Artinya mati itu mutlak. Tapi wajib diusahakan. Iya. Bagaimana caranya? Begitu. Gitu. Oke. Peraturan ya Maya. Betul. Salah satu bentuk ikhtiarnya adalah dengan menerapkan PSB, PHSB, pola hidup sehat dan juga bersih. Setelah ini kita kembali lagi, tetaplah bersama kami di rumah Mama, Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi di rumah Mama, Dede. Nah, Ma, sebenarnya agak ngeri juga ya Maya. Sekarang tuh udah banyak banget orang yang keluar gitu beraktivitas. Tapi kasus corona juga makin bertambah juga ya Ma. Tapi banyak yang ini berpendapat ya kalau kita nggak bekerja, kita nggak makan. Setuju. Seandainya memang pemerintah melarang warganya keluar, artinya pemerintah bertanggung jawab memberikan kehidupan kepada rakyat. menjamin kehidupannya. Dijamin kehidupannya, baru bisa nggak keluar. Kenyataan, mama hidup di akar rumput. Tahu persis bagaimana kehidupan mereka. Keluar dilarang, dagang nggak boleh, jalan asongan nggak boleh, makan nggak dijamin. Salah dong, makan dari mana? Makanya tanggung jawab dong yang melarang. Bukankah Allah juga bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ketika membuat aturan, sarana dan prasarana disiapkan, baru beres. Ya. Kalau sarana dan prasarana nggak disiapkan, bagaimana akan mematuhi aturan? Nah, Wong perlu hidup. Akhirnya apa kata mereka? Nggak dagang, anak-anak mati kelaparan. Dagang kena corona mati juga. Salah apa benar mereka ngomong? Si malakama bagikan makan buah Betul. si malakama ya. Makanya sekarang saya mengajak yuk saling pegangan tangan, saling menasehati, saling membantu, saling menolong demi kebaikan bersama. Itu aja. baik nah. Seperti itu. Survei membuktikan. Survei membuktikan bahwa ternyata lebih banyak yang takut mati kelaparan daripada mati kena corona. Masalahnya dia hidupnya harian, pencahariannya. Harian. Sekarang dapat bapaknya pulang beli beras 2 liter, beli tempe, beli tahu, baru mereka anaknya makan. Kalau keluar aja nggak boleh, makan dari mana? Sementara perut nggak bisa pakai entar. Itu yang harus didengar oleh anda-anda yang buat aturan. Maaf, saya dari di bawah. Betul, ini suara dari aspirasi dari bawah ya, Ma. Betul. Karena yang melihat situasinya langsung di lapangan. Kita langsung di lapangan. Tahu tapi datanya, alhamdulillah tahu faktanya. sekarang ada silang, ada dari provinsi, dari daerah itu ada sudah agak hampir merata sekarang. Iya, jadi memang disinilah kesempatan kita untuk Berbagi. karena hidup itu adalah titipan. Mungkin Allah menitipkan harta Kepada saudara kita, ya rezeki saudara kita melalui kita gitu ya Maya. Baik, Ma. Bicara masalah titipan nih Maya. Kita kalau bermimpi, aduh mimpi pengen jadi orang kaya, tapi kayak bikin diri sendiri. Tapi kalau kita mimpi pengen punya sekolah besar gratis buat anak-anak, pengen punya madrasah, pengen punya yayasan yang bisa membantu fakir miskin. Apakah nanti Allah akan menitipkan sesuatu pada kita itu Bang? Untuk dalam mimpi kita, dalam cita-cita kita gitu Bang. Dengan keyakinan hati. Manjada wajada. Siapa yang punya keinginan kuat pasti akan dikabulkan. Coba beduk lihat dalam surat Ali Imran 159.
Faida azamta patawakal Allah. Kalau kamu sudah ajam, niat yang kuat dalam batin, pasti bisa dikabul oleh Allah. Yakin, diiringi dengan usaha, doa, pasti dikabul oleh Allah. Makanya syukuri apa yang ada. Iya, makanya seperti yang Kalau Mama kita bilang ya, Ma ya. di Allah diberikan titipan kekayaan, sebagian hak orang. Kalau kita diberikan oleh Allah jabatan, harus jadi pejabat yang adil dan bijaksana. Kalau kita diberikan kesehatan, dipakai di jalan yang Allah ridho. Semua titipan. Jangan sombong jadi orang kaya. Miskin. Kekayaan milik Allah hakikatnya kan. Iya, Ma. Lahir bawa apa? Nggak bawa Ada nggak yang pakai celana Hawaii? Nggak ada, Ma. Nggak ada, Ma. Mati pakai apa? Kain kafan. Kain kafan doang. Ya, sesombong-sombongnya orang kaya pasti jatuh miskin. Sombong dengan pejabat, tingginya jabatan pensiun. Ada waktunya. Ada nggak pejabat seumur hidup? Nggak ada, Ma. Nggak ada. Sombong dengan cantik, sombong dengan tampan. Berapa lama usia kalian? Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Summa ja'ala min ba'di quwwatan dha'fan wa saibah yahluku ma yasa. Ar-Rum 54. Allah ciptakan kalian manusia awalnya lemah, kuat, hebat. Jabatan tinggi, kekuasaan luas, kekayaan banyak. Berubah, beruban. Sesuai kehendak Allah. Makanya apa yang disombongkan? Apa yang dibanggakan? Semua yang dalam genggaman kita saat ini hakikatnya milik Allah. Makanya Kembali sombong. kepada Allah. Mana yang milik kita? Ketika kita dapat amanat titipan dari Allah, dipakai di jalannya Allah ridho enggak? Punten. Misalnya ada orang oleh Allah diberikan ilmu. Itu ilmu mati. Jangankan mati, jatuh dari aspal. Amnesia hilang. Iya, hilang. Tapi ilmu yang disampaikan kepada orang dengan niat baik, itu yang dapat pahala. Sebelum beduk punya istri. Istri beduk bukan milik beduk. Iya, milik orang tuanya. Bisa beduk. Salah juga milik orang tuanya, milik Allah. Tahu milik lu. Allah ya. Bisa aja beduk meninggalkan dia. Ya. Atau dia meninggalkan beduk. Mana yang milik beduk? Waktu lu punya bini diurusin dengan benar nggak? Diurusin, Ma. Nah, kalian kita punya anak. Anak bukan punya kita. Orang tadi yang punya anak. Cuma Terus titipan. punya anak. Bisa anak mati meninggalkan kita atau kita meninggalkan anak. Yang mana yang mutlak milik kita? Waktu punya anak dididik benar nggak? Yang mutlak milik kita cuma 3. 1, makanan yang kita makan sampai terbuang ampasnya. Makanan udah kesini hampir ke mulut. Bisa aja kesenggol orang. Kagak jadi ketelan kan. Ah, bukan milik kita nih. Udah sampai mulut. Muntah, nggak ketelan. Udah sampai perut. Siapa tahu jadi mules. Iya, keluar lagi. Yang mutlak milik kita yang kita makan sampai habis. Jadi energi. 2. Pakaian yang milik kita bukan pakaian yang di lemari. Yang numpuk bukan. Yang kita pakai sampai lusuh. Dipakai sampai jelek milik kita. Kenapa? Sok. Yang namanya saudara di Bandung ngawinin. Otomatis bawa baju bagus. Berangkat ngebakar baju jelek. Sampai di sana begitu malam ganti daster. Dedeh ini baju dedeh? Iya. Buat Ece ya. Diminta sama dia baju bekas dari Jakarta ke Bandung. Kan pakai daster tuh tidur. Pagi-pagi mandi ditanya lagi. Dedeh itu daster dedeh? Mohon. Diminta lagi sama ponakan. Gue udah gak punya baju cucian. Besok lagi mau pulang. Diminta lagi. Gue pulang cuma pakai baju biasa. Pakai kantong kresek. Kertasnya diminta. Jadi itu kan milik kita. Cuma pakai sesaat. Iya nggak? Iya, iya, Ma. Yang milik kita pakaian yang dipakai sampai lusuh. Kita punya duit. Di tas. Di kantong. Di dompet. Apa milik kita? Belum tentu. Belum tentu. Keluar rumah ada tukang pisang nih. Karunya mana pisang lagi butut. Dia udah layu. Mana kita tega, cepet. Ketemu lagi aki-aki bawa pikulan. Mana celana komprang sakit, cepet. Jadi belum tentu milik kita. Lampu merah. Ada bawa orang pada bawa gerobak, kayak budak laleuti. Ya Allah, akhirnya di mobil ada biskuit, ada makanan. Brak, kasih duit kita. Yang milik kita, yang kita makan sampai habis. Pakaian yang kita pakai sampai lusuh, harta yang kita sedekahkan, itu milik kita. Makanya kalian jangan jadi orang pelit. Karena kalau kita mati, harta yang kita tumpuk cuman jadi milik ahli waris. Padahal mereka belum tentu doain kita. Betul. Nah, Mah, bicara tentang harta nih Mah, yang nanti kalau misalnya kita udah meninggal itu milik
ahli waris. Nah, ini misalnya ada orang yang meninggal seorang suami. Ternyata suami itu hartanya banyak, mah. Tabungannya banyak. Nah, tabungan itu diperebutkan sama keluarga suami sama istrinya. Itu harta itu milik siapa, mah? Yang hak Harta itu milik ahli waris. Nih suami nyimpan duit, misalnya kayak siapa dulu? Ki Dimas. Kanjeng Dimas. Kanjeng Dimas. Misalnya, kalau kita lihat di TV kan di kamarnya di bawah ya. Duit, ya. Misalnya, Contoh duitnya nih. segitu. Contoh nih, contoh kasus. Karena mama nggak punya, dia segitu. Ya. Kata Ipah milik siapa? Milik ahli warisnya. Kalau dia meninggal dunia, bukan diberebutkan ahli waris, keluarga suami, keluarga istri, salah. Punya anak laki-laki nggak dia? Punya anak perempuan nggak? Punya istri nggak? Kalau orang yang meninggal yang hartanya banyak, walaupun dia sembunyikan, kalau dia punya anak laki-laki, walaupun satu, semua mutlak milik anak laki-laki. Walaupun anak itu dari istri kedua gitu, mah. Dari istri kedua, istri ketiga. Betul. Iya. Yang penting darah daging dia. Soalnya kadang-kadang istri pertama suka nguasain, makasih istri kedua gitu. Nah itu dia, makanya jadi bini kedua tahu diri. Iya, iya. Kan yang capek bini pertama. Iya, iya. Iya. nemenin dari awal. Doain dari awal. Ya, terlanjut. Makanya sekarang kita tidak usah berebut harta. Harta mah nggak dibawa mati. Makanya kalau kalian punya harta, banyak sedekah. Itu yang nolongin kita. Begitu mati, tulang jadi tanah. Daging dimakan cacing, hancur jadi tanah. Harta milik ahli waris. Ya. Mana punya kita? Amal yang benar. Oke. Baik, Nah. Baik, silakan Ipeh. Nah, oh ya, Ipa mau nanya lagi, mah. Nanti. Nanti aja. Nanti. Ya udah. Pemirsa jangan kemana-mana. Setelah ini kita mau lanjutin lagi. Tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Sayang sumpah Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita jadi berkah, insya Allah berakhir bahagia. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah sekarang Tadi lanjut, mau nanya dulu nggak Ipeh? Ipa jadi. Sok, siapa nanya duluan? Kedua apa IP? Ya, lanjut tadi. nah Ipa mau nanya Atau nih, ada Ma. Nawan. Beli rumah ya Maya. Terus kata keluarga istri, nanti kalau misalnya rumahnya udah lunas, namanya apa? Balik Rumahnya nama. atas nama kamu aja. Nanti kalau misalnya amit-amit cerai, itu rumahnya jadi milik kamu. Kata keluarga istri. Kata keluarga istri mah, itu boleh nggak sih mah kayak gitu? Udah Mama tanya. rebus, rencana busuk. Apakah istrinya punya pekerjaan dan penghasilan apa tidak? Punya mah. Oke. Apakah cicilan rumah itu 100% dibayarkan istri atau tidak? Berdua sama suami. Nah, enak di lu enak di gua. Enak dong. Giliran laki lu mati buat lu sendiri. Sendiri. Makanya kalian lihat undang-undang di pengadilan. Kalau seorang pasangan meninggal dunia, sebetulnya dalam Islam tidak ada. Tapi dalam HKI, hukum kompilasi Islam, ada harta yang disebut gonoh gini. Harta yang diperoleh setelah adanya pernikahan. Jadi kalau misalnya punya rumah seperti Ipah tadi bilang, begitu meninggal dunia milik suami 50%, milik istri 50%. Tidak bisa. Artinya keluarga perempuan tadi rakus pengen nguasain harta. Katanya kalau kamu cerai milik kamu, artinya berharap cerai. Bagaimana kalau keluarga yang perempuan mati duluan? Nyandel lo emang enyak. Terlintas sebuah rebusan, rencana busuk dan angkuh. Itu Saya. yang salah. Naon? Ada pertanyaan dari netizen, dari jamaah nih Maya. Kita tanyakan ke Mama. Nih, dari hera.wr. Oh, WR. Wanita Wera. ramah, Bang. Wah, wanita ramah. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam, WR. Galau nih mah. Ayo naon? Gimana caranya kita meyakinkan orang tua kita yang sedang sakit tapi nggak mau diajak ke dokter? Karena dia beralasan kalau memang harus meninggal dunia ya meninggal saja. Tapi yang ingin
ngajak dia untuk ikhtiar, tapi kan saya ingin mengajak dia untuk ikhtiar, mah. Ya. Karena ke dokter saat sakit itu juga adalah salah satu usaha Betul. untuk menjaga hidup kita yang merupakan titipan dari Allah. Ya. Jadi ini Kan, Ma? kebanyakan, maaf dalam tanda kutip, apalagi maaf, ini banyak terjadi. Orang tua kita misalnya ekonomi lemah. Anaknya karena hidup Pas-pas. sudah mulai maju, ada. Ketika orang tuanya sakit mau dibawa ke dokter, jangan. Sayang duit segitu. Jangan, mendingan buat keperluan yang lain. Nah, ini salah. Harusnya kita sebagai orang tua diajak oleh anak-anak berobat, harusnya mau berusaha untuk ngobati diri kita. Kenapa? Rasul bersabda semua penyakit ada obatnya kecuali penyakit tua. Mungkin sekarang belum sembuh karena belum nyambung obatnya. Jadi beda-beda. Nah, ketika orang tadi diajak untuk berobat ke sini, mungkin dia kurang yakin. Atau belum saatnya sembuh. Walaupun berobat kemana-mana belum sembuh. Tapi apapun yang terjadi tetap sebagai manusia wajib usaha. Ikhtiar. Diiringi dengan doa itu kewajiban kita. Makanya kadang-kadang mungkin kadang dengar rumor-rumor katanya bilang, wah enak banget dokter ya terima bayaran, padahal yang nyembuhin Allah. Nah, akhirnya dokter bilang ya udah kalau mau ketemu sama yang nyembuhin langsung juga nggak apa-apa katanya. Betul. Tapi dokter juga manusia. Jadi Allah mau mengirimkan khasiat atau manfaat melalui banyak hal, melalui dokter, melalui Betul. obat-obatan, Melalui gitu. doa. Melalui doa. Atau untuk menghapus dosa. Atau untuk menguji kita. Kayak Nabi Ayub kan diuji. Iya, diuji dengan sakit gitu ya, Betul. Pak ya. Dengan penyakit, dengan anaknya pada meninggal, dengan hancurlah semua kekayaannya, Tapi dengan tetap jabatannya jauh, jatuh semuanya. Tapi itu ujian dari Allah. Makanya semua adalah ujian. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Kekayaan yang kalian miliki, anak cucu turunan kalian, itu adalah hanya perhiasan hidup dia dan dunia. Pertanyaan selanjutnya dari Nurdian Syahbeng. Beng, Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam Nurdian Sah, Beng. Galau nih Mah. Ada apa, Beng? Mah, saya punya usaha yang alhamdulillah sudah memiliki cukup banyak karyawan. Tapi karena adanya Covid ini, usaha saya salah satu yang harus tutup, Mah. Saya terpaksa merumahkan karyawan-karyawan saya. Saya tahu kalau usaha saya ini titipan dari Allah. Tapi karyawan-karyawan saya juga kan butuh pekerjaan untuk menghadapi keluarganya, Mah. Menghidupi keluarganya, Mah. Saya jadi galau, Mah, dan gak ikhlas kalau harus bangkrut. Saya harus gimana ya, Mah? Anda salah. Anda bilang gak ikhlas harus bangkrut, artinya Anda bukan orang yang beriman. Dulu saya tidak punya apa-apa, sekarang jadi pengusaha. Pegawai saya sangat banyak. Anda lihat kenyataan. Pegawai kita juga lihat kenyataan. Dengan Covid, Corona, berapa ratus pegawai kita yang diliburkan. Kalau dalam bulan yang pertama, boleh jadi kita masih ngegaji Masih utuh. ada. Bulan yang kedua ngegaji separuh. Kita kumpulkan pegawai kita. Kondisinya begini. Toko ditutup. Jualan nggak boleh. Penghasilan tidak ada. Tetap kita bayar kontrak. Listrik dibayar. Kalian mengerti kondisi kita. Kalian bagaimana? Tahu bagaimana saya. Kalau nanti kondisi membaik, tetap kami akan merekrut kalian. Dengan kondisi seperti sekarang, terbuka. Nih pembukuannya. Tidak ada uang buat gaji kalian. Mohon kerelaan kalian, ini yang terjadi. Insya Allah kalau Allah berkehendak usaha kita maju, tidak akan cari orang, tetap kalian. Ngerti kok mereka. Kita bayarlah yang biasa 3 juta, sekarang 1 juta. Mereka masih mau daripada mereka nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Mereka sudah istilahnya mengandalkan hidupnya kepada kita. Maka kita tanggung jawab tentu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesuai kemampuan yang ada. Oke. Terakhir nih, mau Ipe bacain? Ya udah. Ini pertanyaan dari Deril Nurul. Deril Nurul. Ada yang KW berarti, ada yang nggak deril, ada yang KW berarti. Ada Nurul KW Ada Nurul juga. KW ini yang realnya nih. Nurul. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam Deril Nurul. Galau nih Mah. Ada apa? Saya mau tanya Mah, Allah itu kan sudah menggariskan hidup setiap hambanya. Ia juga memberi perintah sholat agar umatnya tidak melakukan perbuatan buruk dan hidup dengan baik. Tapi kenapa ada orang yang dititipkan segala hal baik sama Allah, fisik sempurna, kaya dan lain-lain. Sementara ada orang yang justru hidup pas-pasan bahkan kurang. Oke, ini dunia. Iya, Mah. Sengaja di alam dunia ada orang kaya, ada orang miskin. Ada orang bodoh, ada orang pintar.
ada pejabat, ada rakyat. Hidup harus saling, pelajaran dari Allah. Yang kaya keluarkan zakat, berikan kepada miskin. Yang mampu keluarkan sedekah, berikan kepada orang miskin. Pejabat jadi pemimpin yang adil dan bijaksana, rakyat mendoakan yang di atas. Hadis Nabi mengatakan tidak akan tegak sebuah negara kecuali didukung dengan 4. Pemimpin yang adil dan bijaksana, ilmunya para alim ulama, dermanya orang kaya, doanya orang miskin. Kalau 4-4-nya berpegangan tangan, insya Allah kondisi bagaimanapun tetap kita akan ajak dan tegak. Itulah Allah Maha Adil. Jadi jangan iri dengan rezeki orang. Semua dapat bagiannya. Bisa jadi itu adalah ujian ya Mas, sengaja Allah berikan. Maaf, bukan bisa jadi ujian. Hidup pasti diuji. Pasti diuji ya. Tapi hidup rezeki jamin oleh Allah. Jaminan kita hidup. Semua rezekinya ada. Jangankan badan kita. Semut hitam. Di atas batu hitam. Tengah malam yang gelap gulita. Rezekinya ada nggak? Iya, Mam. Betul. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Hud ayat 6. Semua dabah yang bergerak, yang melata di muka bumi, rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Allah tahu tempat penyimpanannya, Allah tahu tempat tinggal mereka, semua jelas tercatat dalam kitab Lauhil Mahfuz. Jangan takut dalam Covid Corona, tak bakal kita sampai kelaparan. Jaminan asal bergerak. Asal bergerak, berusaha. Itu modalnya. Dan Selain harus disyukuri semua ya, Maya. Betul. Ya. Baik, setelah ini kita akan bergerak ke segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di rumah Mama, Dede. Ya Rabbi. Rumah Mama Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama, Dede. Alhamdulillah. jelas berarti apa ya? Jelas banget, buat Mas kita Bedu. berdua Ade dan juga buat jamaah. Jadi tidak mentang-mentang atau tidak semerta-merta bahwa Allah telah menjamin segala hidup kita, takdir kita, semuanya sudah dicatat. Ya kita nggak semerta-merta. Langsung serahkan semua. Lama kalau waktunya meninggal mah meninggal, waktunya mati mah. Coba berusaha. kalian lihat Al-Muluk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian, yang menciptakan kehidupan, buat menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Sekarang soal mati atau hidup kan urusan Allah. Urusan Allah, betul. Tapi bagaimana pekerjaan kita, bagaimana usaha kita menghargai kehidupan yang diberikan oleh Allah. Itu yang dinilai oleh Allah. Betul. Banyak sedekah, jangan sombong. Karena semuanya memang hanya titipan gitu ya, Maya. Iya. Jadi melalui wasilah dokter, obat-obatan, kita Ya dia mah cuma patut- wasilah. Iya, Dan patut gitu. menjaga atau melakukan ikhtiar, usaha Usaha. Wajib usaha. untuk menjaga titipan Allah ini. Karena kehidupan ini adalah titipan Harus dari Allah. dijaga. Ya. Nah, kalau gitu sama-sama mah kita berdoa, kita meminta kepada Allah agar kita menjadi hamba Allah yang amanah dari titipannya kehidupan kepada kita. Baik, Ma. Dan Yuk. Allah ridho sama semuanya emang. Amin. Silahkan, Ma. Baik pemirsa, mari kita sama-sama angkat tangan. Kita bermohon, hadirkan hati kita. Mudah-mudahan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Dengan iman dan takwa yang ada dalam diri kami, insya Allah kami kerjakan segala perintah-Mu. Kami jauhi apa yang dilarang oleh-Mu, ya Allah. Kami sadar sudah sekian bulan negara kami ditimpa dengan virus corona. Kami sadar kewajiban kami menjaga kesehatan kami, menjaga kehidupan kami dengan cara yang diajarkan oleh para ahli, karena kami bukan ahlinya. Ya Allah, tanamkan ke dalam diri kami semua kesadaran tentang kehidupan ini. Tanamkan ke dalam diri kami bahwa yang dinilai oleh-Mu adalah usaha yang kami lakukan. Mampukan kami untuk mengerjakan segala perintah-Mu, ya Allah.
Mampukan diri kami semua untuk menjauhi apa yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Mampukan diri kami menghindarkan kesombongan yang dibawa oleh setan ke dalam dada kami ya Allah. Hindarkan godaan setan, bisikan setan dari dada kami ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, lindungi kami, pelihara kami, jaga kami, terimalah amal ibadah kami. Terimalah iman Islam kami. Ampuni dosa kami, dosa anak turunan kami, dosa orang tua kami ya Allah. Engkau menghendaki semuanya. Engkau tahu yang kami butuhkan, kami tidak tahu apapun. Oleh karena itu kami serahkan yang terbaik buat kami. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih atas tausiahnya pagi hari ini. Ipe? Terima kasih Mas Wadu. Ya. Dan Nabawi, terima kasih buat musiknya Nabawi. Ingat ya, ini semua musik adalah titipan. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di program Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul